Kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih berbincang bersama Ibu Rosdiana Sijabat, pengamat ekonomi Unika Atmajaya. Bu Rosdiana, tadi Anda sempat sampaikan bahwa memang China ataupun Tiongkok akan menjadi pusat ekonomi ataupun adidaya baru, apalagi jika terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di level yang sekarang tahun 2020 mencapai tonggak sejarah barulah. Kalau kita lihat dari hubungan dagang Indonesia dan juga Tiongkok, sebetulnya seberapa tergantungkah Indonesia kepada Tiongkok, dan kalau cita-cita besarnya adalah ingin memperbaiki neraca perdagangan antara Indonesia dan juga Tiongkok, apa yang perlu dilakukan? Karena sejauh ini Indonesia tetap mencatatkan defisit lah ya antara hubungan dagang dengan Tiongkok. Indonesia masih banyak mengimpor produk-produk dari Tiongkok, tapi eksportasi ke sana nggak banyak lah. Nah, seperti apa Bu Rosdiana? Ya, begini Mas Wiki. Kalau kita melihat dari sisi volume, itu mungkin sedikit berbeda dengan kalau kita melihat posisi Tiongkok sebagai mitra dagang Indonesia. Gitu ya. Memang secara volume, itu kita tampaknya dalam posisi ekspor dan impor pada posisi yang kurang menguntungkan karena kita mengalami defisit neraca dagang dengan Tiongkok. Tetapi dari sisi lain kita melihat bahwa posisi Tiongkok itu adalah salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia. Jadi yang paling utama justru setelah Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. Dari sisi ini kita melihat bahwa Tiongkok itu adalah salah satu market dari produk kita. Tetapi di sisi lain kelemahan kita adalah kita tidak mampu mengimbangi dengan menaikkan volume impor, volume ekspor ke negara Tiongkok. Jadi yang ada adalah kita sebenarnya masih lebih banyak mendatangkan produk-produk dari Tiongkok daripada mengekspor. Tetapi kalau kita klasifikasikan berdasarkan volume ekspor kita ke berbagai negara, negara ini negara yang potensial dan sangat penting untuk produk domestik kita. Nah, apakah menjadi merugikan? Menurut saya tidak. Nah, kalau kita lihat ya, PDB Indonesia berdasarkan pengeluaran, ekspor-impor itu sebenarnya tidak terlalu besar, Mas. Kurang dari 5%. Jadi, tumpuan utama PDB kita dari sisi pengeluaran itu konsumsi domestik, konsumsi rumah tangga di domestik, kemudian belanja pemerintah, kemudian sektor investasi. Ekspor-impor itu tidak terlalu besar. Artinya, kalau kita menelusuri, memang kita mengalami defisit neraca dagang dengan Tiongkok, iya. Tapi di sisi lain perlu kita ingat, negara ini menyediakan pasar yang paling besar untuk produk ekspor kita. Nah, yang perlu kita cermati adalah bagaimana cara kita supaya tidak terlalu tergantung atau terlalu banyak mendatangkan produk impor dari Tiongkok, tetapi kita mengambil keuntungan dari pasar itu. Berarti disinilah masih yang perlu kita perbaiki kinerjanya, Mas. Tetapi saya perlu sampaikan bahwa meskipun kita mengalami defisit neraca dagang dengan Tiongkok beberapa bahkan hampir periode neraca dagang kita mengalami defisit, tapi trennya adalah mengalami defisit yang mengecil. Jadi di satu sisi itu sesuatu yang tidak terlalu buruk sih menurut saya, Mas Wiki. Bu Rosdiana, bagaimana dengan opsi menerapkan non-tarif barrier? Ini kemudian banyak juga diterapkan di banyak negara begitu ya, supaya membatasi importasi dari suatu negara masuk ke negara kita begitu. Ini masih jadi opsi nggak? Ya, selalu saja di dalam perdagangan internasional konteksnya opsi-opsi itu ada dan menurut saya itu relevan untuk dilakukan oleh pemerintah kita. Kalau kita lihat bahwa struktur kebijakan perdagangan internasional kita, non-tarif barrier kita itu belum terlalu banyak jumlahnya. Kalau kita bandingkan dari segi jumlah, bagaimana negara-negara lain melindungi sektor-sektor tertentu di dalam negeri, kemudian melakukan impose non-tarif barrier. Nah, di Indonesia belum terlalu banyak lah, non-tarif barrier itu belum terlalu banyak dibanding mitra dagang utama kita. Ada saja peluang itu, tetapi kita tentu tidak serta-merta dengan mudah melakukan non-tarif barrier untuk kepentingan apa. Menurut saya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah lebih kepada mengingat bahwa kinerja perekonomian kita itu, kalau kita lihat secara struktural dari klasifikasi industrinya, kita itu kan dominan usaha menengah, UMKM ya, mikro kecil menengah. Jadi kalau mau melakukan non-tarif barrier, nah ini
inilah yang kita menurut saya perlu lindungi. Karena apa? Sebenarnya UMKM kita ini majority di dalam struktur industri kita. Nah, ini mampu menghasilkan kebutuhan konsumsi untuk rumah tangga domestik yang permintaannya itu hampir 56% dari total PDB kita. Kalau mau melakukan non-tariff barrier, yang di sini Mas, yang dilindungi. Karena dari sisi UMKM misalkan, produk-produk kita tentu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tentu sektor-sektor lain yang sensitif, terutama berkaitan dengan pangan, sektor pertanian dan lain-lain, Mas. Ya, dan yang paling penting adalah momentum perbaikan ekonomi di Tiongkok ini sendiri dapat menjadi manfaat juga bagi Indonesia, apalagi pada saat penurunan di berbagai macam negara sebagai perdagangan Indonesia ini terjadi karena pandemi COVID-19. Bu Rosdiana, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda dan sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Wiki. Ya, baik pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan yang kami sudah lakukan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.